Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Ini benar-benar ini dia nih. Anda sudah tahu ini ya. Di sini dia yang mengatakan intinya menjelek-jelekkan saya seolah-olah saya itu advokat mencari uang murni. Seolah-olah kalau dia bilang kalau cuma Lamborghini aja, dia bilang juga saya memamerkan wanita. Intinya jangan kalian seperti itu, kata dia kepada ratusan advokat. Lempar satu bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, telah hadir panjang kata, kami persilakan kesempatan pertama pada sore hari ini akan disampaikan oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Dr. Faizal Hafidh SH.MH. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pada rekan advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Dr. Hotman Paris Hutapea, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan bisa ada menghasilkan sesuatu yang kebaikan hari ini. Jadi di bulan baik, di hari baik. Konferensi pers hari ini saya kembali ditemani oleh di sebelah kanan saya Bendahara Umum Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faiz Fikri. Lalu di sebelah kiri saya, di sebelah Bang Hotman, Sekjen dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faris El-Haq Sukrisman. Lalu Komisi Pengawas dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faruqi Robbani SHMKM. Dan juga ditemani oleh mitra-mitra kami dari FHP Law School, Bapak Satria Utama. Dari Sekjen kejadian belakangan ini, lalu terjadinya adanya putusan dari kasasi dari Mahkamah Agung terkait dengan suatu organisasi advokat di Indonesia, maka kami menyampaikan maklumat Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan DPN Indonesia mencermati dinamika perkembangan dunia profesi advokat saat ini, di mana adanya ketidakpastian status kartu tanda pengenal advokat salah satu organisasi advokat, sehingga berakibat adanya ketidakpastian statusnya sebagai advokat, serta membuat kekhawatiran kepastian dalam pembelaan hukum bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan di semua tingkat pengadilan. Maka dengan ini saya, Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, menyampaikan maklumat kepada seluruh advokat Indonesia bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan ini melakukan penyelamatan profesi advokat dengan membuka krisis center advokat dalam rangka perpindahan status keanggotaan advokat dari
organisasi advokat lama untuk bergabung menjadi advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia tanpa dikenai biaya speserpun. Jadi kami telah mempersiapkan 50.000 kartu tanda advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang kalau dirupiahkan untuk pendaftaran sekitar 750.000, jadi sekitar 37 miliar. Kami siapkan untuk dalam rangka menyelamatkan profesi advokat, kegamangan yang terjadi dengan statusnya sebagai advokat. Kalau lembaga kami sampaikan adalah sudah menjadi memiliki SK yang sah dari Menkumham RI dan juga memiliki SK kepengurusan yang sah. Jadi secara objektif dari status hukumnya sangat jelas, maka kami melakukan penyelamatan bagi rekan-rekan advokat yang mungkin kebingungan. Sudah dapat informasi kami dari Jakarta, Bandung, Cianjur, Kerawang, dan wilayah lainnya dengan status seperti demikian ini, dan juga hal-hal lainnya benar. Jadi yang kami harap yang masuk adalah benar-benar advokat yang dalam hal ini mungkin merasakan ketidakpastian statusnya sebagai advokat dengan kartunya tersebut, dan dengan ini kami harap atau sertifikat yang dikeluarkan, kartu advokat yang dikeluarkan adalah kartu advokat yang sah, yang sesuai dengan yang telah memiliki SK dari Menkumham RI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kalian. Sangat tertarik mendengar apa yang akan saya ucapkan, tapi sebenarnya sudah ada semua di Instagram saya. Jadi gini, pemicu utama kenapa saya keluar dari Beradi, satu, sejak dia mencalonkan diri yang ketiga, saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju. Tapi karena dia teman, saya diamkan. Bahkan saingannya, Ricardo Simanjuntak minta saya untuk kampanye mendukung dia, saya tolak Ricardo karena otot depan saya. Tuh, betapa baiknya gue sama dia. Yang kedua, mulai dia itu aneh-aneh. Pertama, kalau saya ngajar di training di pendidikan PKPA yang dipimpin oleh dia keberatan. Ya Anda juga tahu kan, nggak di mall, nggak di mana-mana, kalau Hotman yang nongol langsung fansnya ribuan. Sama juga PKPA, kalau gue yang nongol muridnya bisa 600 orang. Dan akhirnya diputuslah kontraknya dia. Diganti sekarang PKPA dipimpin oleh mantunya. Jadi motivasi bisnis. Tapi saya makin marah ketika ada yang bilang seolah-olah saya mundur gara-gara dipecat 3 bulan. Itu tidak benar. Nanti dia kronologisnya. Tanggal 4 Maret, waktu dia pembekalan advokat yang baru dilantik di Surabaya ya. Ini ada videonya, saya kira kalian punya semua. Ini udah jadi ngetop sekarang. Nanti akan saya posting di Instagram saya. Di sini benar-benar ini dia nih. Anda sudah tahu ini ya. Di sini dia yang mengatakan intinya menjelek-jelekkan saya seolah-olah saya itu advokat mencari uang murni. Seolah-olah kalau dia bilang kalau cuma Lamborghini aja, dia bilang juga saya memamerkan wanita. Intinya jangan kalian seperti itu, kata dia kepada ratusan advokat. Oke, itu kata dia nih. Nah, sekarang kita analisa dulu, ya. Coba, bisa nggak coba begini dulu? Nggak ada suara begini. Ada yang lebih gede nggak suaranya? Laju-laju di Jakarta. Pertama kita lihat dulu soal. Dan kalaupun pamer pun itu kan hak pribadi. Arti kode etik kan pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar, itulah kode etik. Di luar itu, yang kedua, kalau soal pamer harta, coba lihat Instagram dia. Yang dia pamer dia punya lapangan golf di Senayan. Dia pamer itu, dia cerita begini. Saya nggak usah cerita tentang anak-anaknya.
Anak saya tiga-tiganya, walaupun semua lulusan Inggris, sering mengeluh. Karena kebetulan anaknya pertama sama anak dia. Tuh lihat tuh, anaknya seorang putrinya tuh. Pamer berlian, pamer ini. Ya biarin aja saya bilang. Jadi memang itu justru dia lah yang pamer dan itu gak ada kaitan gitu. Walaupun pamer, so what? Itu loh. Yang kedua, soal pamer sama wanita. Ya semua udah tahu bahwa salah satu bisnis saya sekarang yang terhebat di dunia, bukan lagi di Indonesia, adalah Club Hollywood. Yang itu sudah, asetnya sudah nggak dihitung lagi. Sudah 38 outlet. Ya kalau saya datang ke sana, masa saya temannya laki-laki kayak dia? Masa tongkat sama tongkat? Itu kan menyediakan tempat dansa. Ya tentu saya didampingi cewek cantik. Dan kita berdansa-dansa, belum pernah di dunia ini ke bar berdansa itu pakai jas. Saya kalau ke bar selalu pakai jas. Jadi di mana pornografinya? Otto sendiri ikut di klub dansa kok, di tempat dia sama ibu-ibu. Kalau Caca itu kan bertarik-tarikan tangannya kan, ya kan pasti gini-gini. Kalau saya mencuci, Ismail, gitu-gitu doang. Ah, ini dia nih, aspri saya satu nih. Ya, jadi itu kayak yang kedua. Saya mungkin satu-satunya di dunia yang host di 3 televisi. Ya. Dan setiap saya syuting harus 2 aspri di samping saya. Sekarang lagi di Trans TV, The Hotman. Pokoknya TV lain kalah semua di ratingnya. Kemarin ratingnya 8. Itu yang rating jadi pengemis 8. Tertinggi katanya. Sampai pimpinan TV berterima kasih. Dari mulai pengemis, dari mulai kemarin saya syuting di Ancol mencuci kambing. Didampingi aspri. Jadi aspri itu memang bekerja. Jadi is bisnis dan semua berpakaian sopan. Di mana pornografinya? Dan kenapa ya semua yang protes itu 99% Batak? Begitu banyak kasus pornografi di Bandung, di mana pimpinan seolah-olah pesantren membuat hamil begitu banyak perempuan. Di Malang, mereka tidak ngomong apa-apa. Jadi memang total nggak ada kaitan. Jadi yang jelas itu sebagian besar adalah faktor iri. Karena memang saya sangat sukses dalam bidang properti sukses, bidang sekarang klub sukses, dan sebagai lawyer, Anda nggak usah cerita lah. Di gedung ini sendiri, dia tahu, hanya di gedung ini saya punya 18 lantai properti. Hanya di gedung ini sama sebelah. Benar kan? Udah pernah dengar kan? Di gedung ini sendiri, 18 lantai tanya yang punya gedung ini. Itu semua kerja keras. Saya baru jual puluhan miliar itu di Langham sebelah. Itu juga hasil kerja keras. Jadi kenapa dia bikin video berulang-ulang? Ini loh yang pengacara yang gini-gini kata dikasih tangannya. Kalau cuma Lamborghini, tapi dia pamer cewek katanya. Itu semua di luar profesi sebagai pengacara. Kalau Anda bisnis travel, pasti Anda promosi travelnya kan? Anda mau travel ke Eropa, dia tiap hari ada iklan. Ayo ikut tur. Ya saya bisnis klub, ya wajar dong. Dan kenapa semuanya sebagian besar itu 99% orang Batak ya, rame-rame mau. Tapi saya anggap itu kecil. Tapi yang paling saya sangat khawatir, ya, itu sih sudah panas dari mulai 4 Januari dia pertama kali sudah terus bikin yang video-video di hadapan ratusan pengacara muda. Intinya seolah-olah Hotman itu mementingkan harta, memamerkan wanita yang bukan istri. Jadi tidak ada, bukan karena saya mau ditindak sama Dewan Kehormatannya saya keluar. Orang Dewan Kehormatannya juga bikin putusan sama saya dipecat 3 bulan 12 April. Saya udah mundur 2 minggu sebelumnya. Dari mana gua tahu bakal diputus? Lagi pula pengaduan Hotman Sitompul itu hanya 1. Karena katanya saya membocorkan perkara perselisihan suami istri kepada wartawan. Ya semua tiap hari ada di TV perselisihan suami istri. Apa itu melanggar apa coba? Tiap hari ada memberitakan perselisihan artis di TV. Yang tidak boleh itu adalah persidangan tentang asusila, itu harus tertutup. Sementara dia sendiri tiap hari Sotma itu
pamer di Instagram dia tentang berbagai macam. Satu hal yang Anda lihat bagaimana itu orang ya. Saya masih ada postingan dia yang dia bilang perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Itu kata itu si Hotma Sitompul itu. Halo, kau udah cerai 2 kali dan yang sekarang udah dalam proses cerai ketiga. Dari situ aja bisa lihat. Instagramnya ada di gue cari aja. Perceraian itu Anda bisa bayangkan orangnya. Oke, kedua itu satu. Kalau memang memamerkan mobil itu, kalau memang kelakuan kita di luar praktek pengacara melanggar kode etik, kenapa waktu Otto sebagai mediasi kasus Hotma Sitompul dan istrinya Desi, dia tahu bagaimana kelakuan si Hotma, bagaimana perkawinannya, kenapa nggak ditindak? Kalau itu dianggap melanggar ya, kalau ya, ternyata kan enggak. Jadi sama sekali memang kekhawatiran saya ini organisasi bermasalah karena insting saya itu hebat. Itulah yang bikin saya sukses. Insting saya itu hebat. Dari mulai begitu saya dapat bocoran, ada yang mengatakan bahwa dia tidak punya SK Menteri, dan kemudian juga bahwa kasus di Lubuk Pakam sudah sampai tingkat kasasi. Disitulah semakin yakin saya harus segera mundur, apalagi dengan postingannya dia itu diulang lagi bulan Maret. Nah itu yang bikin saya meledak. Tanggal 14 Maret ya. Saat pertama 4 Januari, kemudian Maret. Begitu itu langsung saya keluar habis itu. Itulah bukti bahwa saya tidak gentar dengan putusan dengan Dewan Kehormatan. Lagi pula kan cuma 3 bulan. Dan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ini, maka putusan Dewan Kehormatan itu nggak ada artinya lagi, karena itu kepengurusan sudah tidak sah. Karena anggaran dasar yang menjadi dasar penunjukan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Sekali lagi, kenapa kok justru yang selalu nyinyirin saya itu 99% orang Batak, yang 90% saya tidak kenal. Ngerti nggak? Kalau saya kenal masih mending. Kalau saja ada saya sengketa masih mending. Justru nggak kenal sama sekali. Satu pun saya nggak ada perkara. Ya, sama Hotma itu hari saya mewakili istri, saya membela wanita. Dan saya satu-satunya pengacara yang berani. Memang saya berani. Sekarang pun saya berani lawan mereka semua. Ya, itulah kira-kira. Jadi benar-benar ada fakta bahwa sudah ada kekhawatiran organisasi ada sesuatu yang tidak beres, makanya saya mundur. Itu kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa dampak putusan kasasi tersebut? Karena untuk bisa bersidang kan harus menunjukkan kartu advokat yang sah. Yang tanda tangan itu siapa? Ya Otto Hasibuan. Ya, jadi kalau ya kepengurusannya itu sudah benar-benar dianggap tidak sah, berarti menjadi diragukan keabsahan kartu advokat ini. Ini bagaimana nasib semua pengacara ini yang sudah membayar iuran untuk ujian bayar, untuk PKPH bayar, itu bagaimana nasibnya? Itu dia dampak dari putusan itu sangat besar. Apalagi saya sudah tantang berkali-kali, tunjukkan SK Menteri pengesahan kamu sebagai pengurus periode ketiga. Periode ketiga, kemarin waktu dia konferensi pers beberapa hari lalu, dia mengatakan sambil gelagapan, ada. Kalau ada pasti sudah ditunjukin. Itu secara hukum saya sudah tunjukkan ada 2 peraturan Menteri Hukum dan HAM harus segera ada SK dari Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita negara, baru sah itu pengurus. Tapi yang paling fatal adalah putusan kasasi ini, dan ini bisa berdampak kepada ribuan pengacara di lingkungan dia dan juga pencari keadilan. Terima kasih. Kita seleksi hanya 5 ya. Inilah para advokat yang daftar di DPN Berani. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, dipegang. Kanan, Bang, sini, Bang. Tahan, Bang, satu.
Untuk selanjutnya, mohon bantuannya. Ya, kita berikan aplaus kami. Selamat, kami ucapkan selamat bergabung. Ayo sekarang makmur lapor sini biar makin iri orang itu. Baik. Rugi mereka kehilangan aku. Rugi mereka kehilangan aku. Ya. Karena faktor sejarah karir dan kenyataan hidup memang fans gue sudah membludak di seluruh Indonesia. Tapi bukan itu pemicu, bukan itu yang utama. Yang utama adalah menjadi keluarnya saya ini menjadi terkuak secara nasional. Ternyata ada masalah serius, yaitu mana SK Menteri. Yang kedua, ada kasus yang sedang berjalan. Entah secara kebetulan kok diputus persis bersamaan pada saat maksimumnya saya lagi berselisih dengan Otto, yaitu putusan kasasi 18 April 2022. Itu saja. Dan secara hukum Anda tahu konsekuensinya. Terima kasih. Baik ya. Waktu persidangan dulu di Dewan Kehormatan Peradi, ada pertanyaan. Ada nggak upaya dari Hotman Paris untuk mendamaikan? Tahu nggak? Saking jeniusnya saya tanya begini. Kamu disuruh keluar tanggal berapa? Tanggal sekian. Cuma dipisahkan oleh pekarangan, tidak ada pembatas. Ada berapa bulan kamu tidak pernah ditemui atau di WA sama suamimu? Ada lebih dari 2 bulan. Jadi seorang suami yang bersebelahan rumahnya dengan istrinya, 2 bulan negor pun tidak, kirim makanan pun tidak. Masa katanya Hotman disalahin tidak mendamaikan sesudah mereka perkara? Yang benar aja, ya. Itu logikanya itu aja deh. Kemudian mobilnya diambil dua-duanya, mobil ibunya pun diambil, ya. Jadi masa gua harus dianya sendiri nggak, dia istrinya lebih dari 2 bulan saya sudah keluar dari rumah itu. Ya, yang kedua, inti pokoknya adalah hanya gara-gara kasus itu bocor ke wartawan. Ya perkara perceraian bocor ke wartawan, mana ada larangan? Anda tiap hari gosipin kartis lah, belum cerai aja udah kalian gosipin di koran. Belum cerai aja. Jadi ini kalaupun diputus 3 bulan, dia kan sudah oleh Mahkamah Agung sudah kepengurusannya itu sudah didasarkan kepada anggaran dasar yang cacat, ya. Jadi nggak efektif sama sekali lagi. Dan ini kan multibar, aku udah punya yang baru. Itu loh, ya. Jadi sama sekali penanganan kode etiknya di mana? Hanya gara-gara itu. Katanya bocor, padahal yang tiap hari pamer di TV, di Instagram dulu tentang kemesraan mereka berdua. Anda tahu sendiri kan? Mami, dikasih kue, dipotong rambutnya. Itu masih bulan Januari tahun 2021. Mami katanya. Padahal sudah sangat parah hubungan mereka. Jadi yang pamer di media itu mereka. Ya kalau terjadi perselisihan bocor ke wartawan, bocor pun tidak salah. Karena memang itu adalah kasus publik. Ya kan? Itu kira-kira, oke? Soal 3 bulan kagak boleh beracara itu gimana Bang? Omong dia sudah, saya tidak anggota di situ lagi. EGP itu jawabannya. Apalagi dengan keluar putusan kasasi Mahkamah Agung, maka Dewan Kehormatan itu apapun putusannya sudah tidak berlaku. Udah pasti dong, apapun putusannya. Lagian juga 3 bulan gak praktek kok. Saya ini kan sudah bos dari bos, anak buah saya yang bersidang. Saya tinggal dansa-dansa di Holy Wing, duit jalan terus, ya. Anda juga pikirkan, itu coba Dewan Kehormatan itu kan anak buahnya Otto, ya kan? Pas gua serang Ottonya, Anda sudah tahu lah, kalau seorang bos marah, kalau itu saya melakukan pelanggaran, masa sih cuma 3 bulan sih? Berarti di Dewan Kehormatan itu masih ada yang punya hati. Ya, yang penting dia tidak hukum, sebenarnya dia nggak salah. 3 bulan apa artinya? Anda bisa nilai dari situ. Karena memang tuduhannya kenapa bocor perselisihan mereka ke wartawan. Ya apa nggak bocor, udah disuruh keluar dari rumah. Bahkan pengacaranya bertubi-tubi mengatakan
bahwa dia membawa harta lah, bahkan membawa garpu, peralatan dapur juga disuruh dibawa, dituduh dibawa. Namanya percecokan begitu kan, bahkan lapor polisi, pembantunya katanya disekap, ya pasti bocor ke wartawan lah. Jadi putusan Dewan Kehormatan itu ya udah Anda tahu lah. Jawabannya secara hukum itu sudah tidak ada artinya karena memang Dewan Kehormatan itu bersumber dari anggaran dasar yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu jawaban hukumnya.